Baiklah teman-teman, beginilah jadinya kalau kalian menyerahkan kendali kota yang dulu luar biasa ini kepada wali kota Islamis seperti Mamdani. Lihat ini. Sore ini, dua orang ditikam dalam dua serangan terpisah di Upper West Side. Kedua korban, seorang pria Asia dan seorang pria Yahudi, dibawa ke rumah sakit Mount Sinai, Saint Luke's, dan keduanya diperkirakan akan selamat. Jadi itu kabar baiknya. NYPD telah menangkap Raul Morales yang berusia 51 tahun sehubungan dengan kedua penyerangan tersebut dan tidak ada orang lain yang sedang dicari. Detektif masih terus menangani kasus ini dan mencari tahu motifnya. Namun menurut pernyataan korban dan saksi, Morales berteriak Allahu Akbar selama kedua penyerangan tersebut. Sekarang ini bukan nama Muslim, Raul Morales. Dia bisa saja seorang mu'alaf, mungkin saja. Dan perhatikan bagian ini, NYPD saat ini sedang mengevaluasi apakah ini merupakan kemungkinan kejahatan bermotif kebencian. Meskipun pelaku tidak memiliki riwayat kesehatan mental yang diketahui oleh NYPD, investigasi awal menunjukkan bahwa kesehatan mental mungkin menjadi salah satu faktornya. Ya, kalau kamu masuk Islam, mungkin orang Tionghoa benar. Ini yang dikatakan orang Tionghoa tentang Tiongkok. Islam adalah penyakit mental yang perlu disembuhkan. Saya setuju. Kamu tidak bisa menganut Islam di zaman sekarang ini. Kamu tidak bisa. Kita sudah melihat terlalu banyak video yang mengekspresikan kebencian terhadap non-Muslim. Apakah orang ini menderita gangguan mental? Dari agama kita, kita harus membenci mereka demi Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan sebaliknya, kita membenci apa yang Allah benci. Jangan bertele-tele. Kita tidak saling mencintai. Kita tidak sejalan. Kita bukan teman. Apakah itu masuk akal? Apakah itu masuk akal? Tidak ada integrasi, tidak ada musuh multikultural, tidak ada kesamaan pandangan. Kita adalah, you got your own deen, you got your democracy. Apakah itu masuk akal? Sangat sederhana. Campuran sendiri. Kami sudah melakukan nikah. Saya tidak pernah curang di pasar, itu kartu kredit milikmu sendiri. Kamu tahu, kita semua ekonomis. We got our policy. Ya, mereka membenci. Mereka membenci non-Muslim. Mereka hanya mengikuti apa yang tertulis di kitab mereka, apa yang tertulis di Al-Quran. Biar saya tunjukkan, apa yang dikatakan Al-Quran. Saya yakin kamu pernah mendengar kutipan Muhammad yang terkenal buruk ini. Ini adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi 90% Muslim adalah Sunni, dan tidak ada dari mereka yang bisa menyangkal kitab hadis ini, Sahih Al-Bukhari. Rasul Allah Muhammad, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Dan batu yang di belakangnya seorang Yahudi bersembunyi akan berkata, Muslim, ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku, datanglah dan bunuh dia. Ketika kitab suci kalian mengajarkan untuk membenci suatu kaum, apa yang kalian harapkan? Sekarang saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan, orang ini mungkin saja, dia benar-benar mungkin orang gila. Mungkin juga bukan seorang Muslim. Tapi jika dia masuk Islam lalu melakukan ini, maka ini bukanlah gangguan jiwa dalam pengertian umum ketika seseorang tidak tahu apa yang dilakukannya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memahami apa yang agama mereka tuntut dari mereka. Lihat ini, dengarkan ini. Biarkan saya bacakan untuk Anda karena ini dalam bahasa Arab. Dia berkata, kebencian kami terhadap orang Yahudi didasarkan pada iman kami. Al-Quran memberitahu kita untuk membenci mereka, bukan mencintai mereka. Benar, ini adalah ulama lain. Jika orang Yahudi menyerahkan Palestina kepada kita, apakah kita akan mulai mencintai mereka? Tidak. Inilah yang terus kami katakan kepada Anda. Ini Gaza, Palestina. Ini hanya alasan sialan saja. Israel tidak ada sebelum tahun 1948. Berapa banyak kisah tentang Muslim yang jatuh cinta dengan orang Yahudi? Ya, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa beberapa orang Yahudi mengatakan bahwa pada beberapa kesempatan mereka diperlakukan lebih baik oleh kaum Muslim daripada oleh orang Kristen. Tapi itu bukan berarti mereka mencintai mereka. Itu hanya analisis perbandingan. Ulama ini berkata, tentu saja tidak. Kami tidak akan pernah mencintai mereka, sama sekali tidak. Hal pertama yang harus kalian yakini tentang orang Yahudi adalah bahwa mereka orang kafir. Itu saja teman-teman, itu saja. Kalian orang kafir. Kalian tidak akan pernah menjadi lebih baik dari itu. Dan mereka menyuruh kita untuk hidup berdampingan dengan damai bersama mereka. Mereka memberitahumu bahwa mereka tidak ingin hidup damai dengan orang kafir. Mereka tidak mau. Dan yang kedua, bahwa mereka adalah musuh. Mereka adalah musuh bukan karena mereka telah menduduki Palestina, meskipun itu adalah alasan favorit mereka saat ini. Mereka tetap akan menjadi musuh meskipun mereka tidak menduduki apapun. Yang lain, ini adalah seorang ulama dari Qatar. Inilah orang-orang yang mengucurkan miliaran dolar ke universitas-universitas barat. Kita akan memperlakukan orang Yahudi sebagai musuh kita.
Bahkan jika mereka mengembalikan Palestina kepada kita, karena mereka adalah orang kafir, itu saja. Singkatnya, inilah orang-orang Yahudi. Sebagai Muslim, kita harus menyimpan dendam kesumat terhadap mereka. Kita hanya akan tenang jika mereka musnah insya Allah. Insya Allah itulah maksudnya, karena mereka telah mencoba membunuh Nabi kita beberapa kali. Itulah alasannya, itu saja. Musuh terburuk umat Muslim setelah setan adalah orang Yahudi. Siapa yang mengatakan ini? Allah yang mengatakan, itu benar. Itu benar, itu ada di dalam Al-Quran. Orang Yahudi adalah musuh Islam dan umat Muslim. Jadi kamu berharap mereka tidak akan menyakitimu. Itulah sebabnya, entahlah, aku tidak tahu berapa banyak Muslim atau berapa banyak orang Yahudi yang benar-benar memilih Mamdani. Maaf, inilah yang terjadi ketika kamu tidak tahu sejarahmu sendiri. Inilah yang terjadi ketika kamu tidak mengenal musuhmu. Inilah yang terjadi ketika kamu dibutakan oleh dogma ideologismu bahwa ini semua salah orang kulit putih. Orang kulit putihlah yang menindas kita. Muslim, orang berkulit coklat, orang berkulit hitam, mereka semua adalah korban orang kulit putih. Menurutku mungkin itu hal yang baik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa orang-orang meminta maaf. Tapi aku tidak mau melantur. Izinkan aku menunjukkan beberapa kata bijak lagi kepadamu. Lihat ini. Ini adalah kata-kata terakhir Muhammad sebelum wafat. Larangan membangun masjid di atas kuburan dan menempatkan gambar di dalamnya, serta larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Abu Hurairah meriwayatkan, salah satu perawi hadis yang terpercaya. Hadis berarti perkataan Muhammad. Rasulullah Muhammad bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para rasul mereka sebagai tempat ibadah. Kebencian dari Yahudi dan Nasrani. Mereka membencinya, mereka membencimu, mereka membencimu. Dan kamu pikir mereka di sini untuk berdamai denganmu? Tidak, mereka membencimu, mereka membencimu. Kebanyakan orang tidak tahu ini, tapi biar aku beritahu kamu. Khalifah Umar yang kedua, bukan Umar bin Khattab yang satunya lagi. Umar bin, siapa namanya? Aku lupa nama Umar yang ini. Ya Umar bin Abdul Aziz, ya Umar yang kedua. Orang-orang berpikir bahwa Hitler membuat orang Yahudi memakai bintang Daud emas sebagai penanda. Tidak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan dia dianggap sebagai salah satu khalifah yang baik, omong-omong. Dia adalah orang pertama yang memaksa orang Yahudi untuk memakai bintang kuning. 2 lencana kuning harus dipasang, 1 di penutup kepala dan 1 di leher. Selain itu, setiap orang Yahudi harus menggantungkan di lehernya sebuah potongan timbal seberat 3 gram dengan kata dimi tertulis di atasnya. Dimi berarti kamu adalah warga negara kelas 2, artinya kamu tidak setara dengan Muslim. Dia juga harus memakai ikat pinggang di pinggangnya. Itulah Islam. Inilah yang akan terjadi pada orang Yahudi di bawah kekuasaan Muslim. Jangan berpikir bahwa ini adalah tradisi berabad-abad yang lalu. Tidak, kamu sudah melihat apa yang mereka mampu lakukan. Kamu sudah melihat apa yang mereka lakukan di ISIS. Kamu bisa melihat apa yang mereka lakukan di Afghanistan. Orang-orang ini sangat dogmatis tentang agama mereka, tentang keyakinan mereka. Mereka punya ambisi. Bahkan, para sarjana Muslim modern, mereka yang bergelar PhD dan memakai lipstik pun bercita-cita untuk kembali ke zaman Muhammad. Ya, beberapa orang melihat itu sebagai sebuah kekuatan. Saya melihatnya sebagai sebuah kelemahan. Kekakuan itu, dogma itu, memaksa mereka untuk tidak berkembang. Dan pada akhirnya, menurut pendapat saya, itulah alasan mengapa banyak Muslim juga meninggalkan Islam. Itulah alasan mengapa banyak Muslim menjadi mantan Muslim. Karena mereka merasa tidak mungkin kembali ke zaman Muhammad. Tidak mungkin kembali ke masa-masa abad pertengahan, di mana Anda harus membenci orang Yahudi dan Kristen begitu dalam, hingga Anda memaksa mereka mengenakan lencana identitas dan diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 atau 3. Ya, mereka mampu melakukan itu. Seperti yang saya katakan, lihatlah apa yang dilakukan ISIS, apa yang dilakukan Taliban. Lihat bagaimana Muslim memperlakukan minoritas di negara mereka sendiri, bahkan di negara seperti Indonesia. Mereka secara rutin merusak, mereka secara rutin menghancurkan gereja-gereja. Saya bahkan tidak perlu memberitahu Anda tentang apa yang terjadi di Afrika, di Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Turki, yang sering dijadikan contoh Islam modern, wajah Islam modern. Hei, lihat, Anda tahu, kami berbeda. Apa yang dilakukan Islamis itu? Apa yang dia lakukan di sana? Dia mengubah Hagia Sophia yang sebelumnya merupakan tempat netral menjadi sebuah masjid. Mereka semua mampu kembali ke zaman abad pertengahan itu. Jadi apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda? Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, dan seperti yang saya katakan, umat Muslim sangat menghormatinya. Umat Muslim menganggapnya sebagai khalifah kelima yang pernah dimiliki Islam. Karena setelah 4 khalifah pertama, para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah pertama yang merupakan sahabat Muhammad,
Dunia Islam jatuh ke dalam kekacauan. Bani Umayyah datang dan Bani Abbasiyah datang. Jadi mereka sebenarnya hanyalah raja-raja. Ya, mereka disebut khalifah, tapi mereka tidak dihormati. Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz datang, orang ini, mungkin sekitar 100 tahun kemudian. Jadi dia dianggap sebagai salah satu khalifah yang baik. Dia melakukan itu. Inilah yang dia lakukan. Mereka meniru orang-orang seperti ini. Inilah pahlawan-pahlawan mereka. Dan kamu berpikir bahwa kita bisa membawa 1 juta muslim ke New York, ke London, dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka sama saja seperti orang lain, tapi kenyataannya tidak. Empati kalian yang merusak diri sendiri benar-benar membunuh kalian. Dan bukan hanya orang kulit putih yang menderita karena empati bunuh diri. Orang Yahudi juga. Ada komunitas Yahudi woke yang sangat aktif. Mereka memilih para Islamis ini. Mereka sendiri membenci Israel. Mereka sendiri membenci Israel. Mereka berkata, kami Yahudi, kami bukan Zionis. Itulah sebabnya saya mencintai Zionis. Itulah sebabnya saya mencintai Israel. Itulah sebabnya saya begitu. Saya lebih Zionis daripada beberapa Zionis paling radikal yang pernah Anda temui. Karena saya memahami musuh yang sedang dilawan oleh orang Yahudi atau para Zionis. Saya memahami itu. Semakin cepat Anda memahami itu, semakin baik untuk Anda.